kita yang menjalankan hak konstitusi, kita sedang menyampaikan perjuangan kita lewat saluran yang sah secara undang-undang, lah kok kita yang kemudian ditarik, kita yang kemudian diperlakukan seolah-olah kita ini penjahat, dijauhkan dari orang-orang yang baik. Harusnya kan dijauhkan premannya gitu loh. Nah begitu kemarin saya kasih tahu, akhirnya kan premannya kabur. Coba perhatikan, kaburnya preman itu apa, dihalau oleh polisi? Bukan. Polisi nggak ngelakuin apa-apa. Sudah selesai bertugas, tinggal ngambil jatah sisa. Bukan, mereka itu kabur karena masa banyak. Kalau masa nggak banyak, tetap aja itu mereka akan tetap menguasai lokasi aksi itu. Artinya apa? Hampir dikatakan nihil peran polisi untuk menghalau mereka. Nihil. Nah ini yang saya minta kepada masyarakat Banten, yuk kita berjuang bareng-bareng, karena memang mereka itu logikanya logika jumlah. Kalau kita banyak, nggak berani juga. Ya saya yakin mereka itu ya kalau sendiri-sendiri ketemu saya juga nggak berani. Karena bareng-bareng pun kalau nggak dilindungi aparat nggak berani juga, karena mereka tahu akan dilindungi aparat, berani songong gitu. Karena itu ya memang harus kita bersatu, harus kita viralkan tuh wajah-wajah orang yang ngaco. Teman kita ini mendapatkan persekusi bahkan pengeroyokan ya. Saya jam 9-an lewat sedikit, itu teman kita Arif, YouTuber, sudah mendahului kita, bukan mendahului berpulang ya, mendahului sampai di lokasi, itu mengirimkan sebagian video yang isinya Ahmad Osinuddin dipersekusi. Dan pada jam 9 lewat, kira-kira 8 lewat 10 itu, saya dengan Said Didu masih dalam perjalanan, tapi sudah keluar tol. Ya, karena pagi-pagi kita ke Cipinang dulu, ada hajatannya Dr. Ahmad Yani. Nah, saya setelah analisis, Bung Ahmad, itu peristiwa terjadi karena kami terlambat. Kami itu saya dan banyak teman yang lainnya. Rombongannya Bang Marwan Batubara, teman-teman jawara-jawara, macan kulon segala macam itu terlambat. Memang salah kita lah, kita nggak bisa berkelit lagi, salah kita. Selain kita kalau mau agak bela diri, memang lokasinya jauh. Ya, jauh sekali. Nah, Bung Ahmad, coba ceritakan pada kita, ini sebetulnya bagaimana peristiwanya sampai seperti itu. Karena tadi saya mendapat kabar dari Arif, sebetulnya nggak nyangka juga sampai seperti itu. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah dalam peristiwa yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentukan jauh sebelum kita ini diturunkan ya menjadi manusia sebagai khalifatul fil ard di dunia ini. Jangankan peristiwa itu, daun yang jatuh pun Allah sudah atur. Itu dari sisi hakikatnya. Secara kausalitas, kemarin juga nggak ada yang salah. Ya, teman-teman nggak salah, saya juga nggak salah. Yang salah itu yang melakukan persekusi. Ya, kenapa? Karena saya juga memang sudah dihimbau oleh Bang Marwan di titik kumpul yang sudah ditetapkan, tapi saya juga sudah menyampaikan kami langsung ke lokasi sesuai jadwal karena jam 9, karena saya mau ketemu orang juga mau sarapan dulu di dekat lokasi. Nah, saya sama Arif makan nasi padang waktu itu, isinya khawatir menunggu atau apa, ternyata malah kami duluan. Nah, itu lewat lokasi, kami nggak langsung pakai lokasi itu, kami ngelewatin dulu, lihat situasi. Kami lihat kok masyarakat udah banyak antusias dan banyak polisi. Ya, praduga kami itu adalah masa kita yang sudah menunggu acara, karena acara juga udah 9, kan acara jam 9 itu udah setengah 10-an lah kira-kira. Nah, di situ juga banyak polisi kan, pasti aman lah begitu ya. Ya, kami datang. Nah, terjadilah peristiwa itu. Yang di luar prediksi kami itu adalah sudah ada polisi kok nggak aman juga ternyata rakyat itu. Yang kedua, sudah ada polisi kok berani juga preman itu. Kita kan bertanya, apa sih hubungan preman itu dengan polisi? Biasanya kan preman paling takut sama polisi gitu loh. Lah kok kemarin kok preman melakukan tindakan seperti itu tidak ada takutnya, bahkan ada polisi, bahkan ada kapolsek, bahkan kapolseknya Dedi R itu ngaku udah dipukul loh. Iya, dipukul, tapi kok nggak diproses. Ya, biasanya kalau kita salah dikit aja langsung proses hukum gitu loh. Makanya kemarin saya minta loh, kalau polsek kalau dipukul proses hukum. Gak usah mikirin saya, mikirin institusi kepolisian yang dijatuhkan, direndahkan oleh preman sampai dipukul kapolseknya gitu loh. Begitu. Nah, saya kenapa kemarin melakukan tindakan perlawanan ya, dalam pengertian saya itu risih dibilang provokator dan sebagainya. Lawang saya itu satu hadir dalam kerangka undangan.
berarti kan ada warga yang memang menghendaki saya hadir, panitianya. Ya. Yang kalau dibilang, itu orang Munjung asli, kan orang Munjung bukan hanya preman itu. Ya. Yang lainnya kan juga ada. Kalau dia nggak menolak, ya biarin aja dia menolak. Yang penting yang lainnya ngundang saya. Memang kalau yang lain ngundang ada satu yang menolak, saya nggak boleh datang. Yang kedua, saya kan lewat jalan itu milik publik. Memangnya nggak boleh kalau bukan orang Munjung lewat jalan situ. Oh, itu hak publik jalan. Ya. Yang ketiga, saya juga ingin menunjukkan, emangnya mereka doang ya yang berani gitu loh. Kurang ajar kan itu kalau nggak kita lawan, kurang ajar gitu loh. Tapi sebentar, Ya. sampai titik berani ini saya harus takluk total ya, karena memang nyaris sendirian ya. Walaupun beberapa waktu ke depan sudah mulai ada teman-teman yang mendampingi beliau, tapi kira-kira 10-15 menit pertama itu nyaris sendirian, kecuali teman Arif yang pegang kamera ya. Iya. Itu pun Arif ternyata mengatakan kameranya pun akan dirampas gitu loh. Iya. Nah, teman-teman sekalian, ini banyak YouTuber lain. Kita pengen coba sedikit mengulik kalimat Bung Ahmad Husaini tadi, bahwa dia merasa aman, nggak ada masalah apa-apa. Pertama, karena di situ ada aparat polisi, ya kan? Ya katakanlah ada preman-preman bayaran katakanlah, tapi tetap kita tidak akan menduga seperti itu. Cuman memang saya melihat ada sejumlah polisi yang pakai seragam rompi berwarna merah gelap itu, memang nyaris nggak ngapa-ngapain itu. Itu ada beberapa itu. Nah, ini gimana kita membaca peristiwa ini, Bung Ahmad? Makanya saya ternyata salah memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum kita gitu. Semoga ke depan Pak Listio Prabowo itu bisa memperbaiki kesalahan persepsi saya. Tapi saya diskusi dengan banyak orang, ternyata apa yang saya anggap salah itu malah benar gitu loh. Umumnya aparat kita justru begitu gitu loh. Nah, saya lihat dari prosedur cara menangani persoalan ya kan. Semestinya kan preman itu yang dijauhkan dari saya dan membiarkan saya jalan. Bukan saya yang ditarik menjauh, premannya ngejar-ngejar saya. Betul. Apa karena saya sendirian terus mudah ditundukkan, kemudian polisi takut sama yang banyak? Kan keliru juga, orang dia pakai seragam. Kecuali nggak pakai seragam. Makanya ada tuh yang ada satu anggota polisi ya. Siapa yang mau percaya kalau kayak gitu? Yang pakai seragam aja nggak dipercaya, apalagi yang nggak pakai seragam gitu loh. Nah, itu yang saya kira pada ujungnya saya melihat ini masalahnya, meminjam istilahnya Pak Listio ya, masalahnya itu bukan di bawah, kalau ikan busuk ya dari atasnya gitu, dari kepalanya gitu. Oke teman-teman, ini mulai pagi tadi beredar semacam penjelasan lengkap dengan foto-fotonya para preman yang mengepung dan mengeroyok Ahmad Husaini tadi ya. Ini dapat dari Bung Ahmad juga tadi saya dapatnya ya. Oke ya, saya bacain dikit-dikit nih. Ini yang paling depan nih, preman otak pelaku pengeroyokan Ahmad Husaini, bukan warga Kohot, pernah dipenjara karena terbukti bawa kabur dana dari kotak amal masjid. Kotak masjid bro, orang-orang nyumbang, lu bawa kabur. Waduh, dosanya apa, murokap ini, double ya. Nah, ini ada foto lagi 2 orang, keduanya preman pasar Paku Haji, pernah dipenjara kasur bongkar kios daging. Lalu ada lagi 2 orang lagi, keduanya preman rekrutan lurah Kohot, tukang ancam masyarakat untuk pembebasan lahan. Ya, udah berapa itu? 5 orang. Ini yang ke-6 nih, preman kampung kaki tangan lurah Kohot, tukang ancam masyarakat untuk urusan pembebasan lahan. Lalu ini ada kacamata pakai topi, nama mata-mata lurah Kohot, sering berada di pihak masyarakat anti aguan. Yang terakhir, nah ini seru nih, ada desertir. Desertirnya tapi bukan TNI Polri, tapi desertir Satpol PP, Kecamatan Paku Haji, terkenal sebagai provokator untuk memanaskan situasi. Jadi ini ya gambarnya ya. Nanti teman-teman bisa mintalah ya. Nah, Bung Ahmad, ini kan kalau kita baca keterangan ini, ujung-ujung ini muaranya lurah desa Kohot di Arsin yang sekarang meraih entah kemana. Ya bahkan kalau kita baca majalah Tempo itu punya Pas Pamdes, pasukan pengamanan desa. Yang walaupun akhirnya kita tanya, ngapain lagi Pas Pamdes kalau kepala desanya udah pergi entah kemana. Ini gimana kita menyoroti lurah Kohot Arsin ini, Bung Ahmad? Sebenarnya kan ketika Tempo mendatangi rumah lurah Kohot si Arsin ini ya, dan ditemukan fakta Arsin tidak ada di rumah, Rubicon tidak ada di rumah, kabarnya kabur, itu kan mengkonfirmasi mereka ini salah, mereka ini sadar atas kesalahannya dan takut atas tanggung jawab atas kesalahan. Mereka itu sudah sadar, seluruh warga desanya itu sudah berani melawan semua yang selama ini hanya diam, ya tanahnya diambil, diusir, digusur semaunya begitu. Nah, hanya memang apakah larinya kepala desa Kohot ini adalah bagian dari strategi yang disiapkan oleh penguasa karena memberi waktu para penjahat
untuk lari gitu loh. Karena kan ini kasus sudah hampir 2-3 pekan. Ya. Harusnya kan segera diproses biar nggak sempat lari gitu. Kemarin sempat dipanggil ke Jagung, jadi nggak datang ya? Nah, itu kan hanya permintaan dokumen di sini, belum sempat diambil keterangan sebagai saksi gitu. Itu yang kemudian kita, loh kok gini caranya? Biasanya kan dipanggil orangnya sambil membawa dokumen, bukan permintaan dokumen. Itu kan jalannya dibuat ular, melingkar-lingkar itu. Harusnya lurus langsung muter-muter begitu. Oke, dari semua huru hara ini termasuk upaya Mama yang luar biasa dan kita semua ini kan sebetulnya tidak perlu terjadi. Kalau Prabowo Subianto sebagai presiden bekerja sebagai presiden, bukan di bawah bayang Jokowi, di bawah bayang-bayang Jokowi. Nah kan akhirnya suka nggak suka kita kan mendesak minta Prabowo sebagai presiden yang berdaulat untuk ambil sikap yang jelas dan tegas. Oke, sebagai penutup silakan. Rasanya sikap jelas dan tegas itu bukan dikonfirmasi dengan proses penyidikan segera digerakkan ya, tapi copot dulu Kapolri. Ya. Soalnya kalau proses penegakan hukum itu masih di bawah kendali Listio Sigit Prabowo, masyarakat akan berpraduga bahwa ini bukan penegakan hukum, sedang mencari skenario bagaimana mencari kambing hitam, melokalisir masalah dan menyelamatkan yang gede-gede. Karena kita tahu Listio Sigit Prabowo itu dekat dengan Aguan dan di era dia lah ya Polri mendapat bantuan Makobrimob di wilayah PIK 2 juga. Jadi orang itu kan logikanya sederhana. Kalau orang disuap itu nggak bisa ngomong. Coba saya suap, nggak bisa ngomong kan? Gitu. Nah, suapnya ini dalam bentuk Makobrimob dan ke depan harus ada aturan tegas, nggak boleh institusi negara, fasilitas negara itu melalui bantuan hibah dari swasta. Pasti swasta itu bantu ada mau yang nggak ada bantu terus kayak filantropi karena kebaikan seorang Aguan bagi jadi harus dipahami oleh institusi Polri bahwa bangunan itu, tanah itu diberikan bukan tanah dari ASG sendiri tapi dapat nyolong dari rakyat, dari ngerampas dari rakyat. Berarti negara juga secara sadar menerima hasil jarahan dari rakyat. Ya dicuci uang negara jadikan tempat cuci hasil kejahatan sehingga dia tidak bisa diproses. Kenapa? Negara itu terlibat menikmati dari hasil kejahatan. Ke depan udah nggak boleh lagi. Rakyat diambil pajak kok. Kecuali rakyat itu nggak diambil pajak, minta bantuan sama pengusaha. Lewat pajak ambil terus, tapi fasilitas dibangun oleh konglomerat, oleh swasta. Giliran menjalankan tugas, bukan menjalankan tugas sesuai kepentingan rakyat bayar pajak, kepentingan orang yang ngasih fasilitas. Kasihanlah rakyat. Rakyat dapat perlindungan harusnya dari aparat penegak hukum, ini malah oleh polisi. Kita ini ya, mohon maaf Pak Kapolri ya, Pak Prabowo, mau kasih tahu saja, kita itu kalau berhadapan dengan polisi di jalan itu, kita itu mungkin kalau berhadapan dengan begal masih kita hadapi bisa lah. Malah kita tuh khawatir kalau di perjalanan ketemu polisi. Ada aja salahnya kita kalau di depan polisi gitu. Kalau di depan begal mah SIM ada, STNK ada. Nah, ujungnya tutup pentil nanti dicari-cari. Lapusen apa segala gitu macam. Iya. Jadi ini kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Termasuk kemarin kita yang menjalankan hak konstitusi, kita sedang menyampaikan perjuangan kita lewat saluran yang sah secara undang-undang. Lah kok kita yang kemudian ditarik-tarik. Kita yang kemudian diperlakukan seolah-olah kita ini penjahat dijauhkan dari orang-orang yang baik. Harusnya kan dijauhkan premannya gitu loh. Nah begitu kemarin saya kasih tahu, akhirnya kan premannya kabur. Coba perhatikan, kaburnya preman itu apa dihalau oleh polisi? Bukan. Polisi nggak ngelakuin apa-apa. Sudah selesai bertugas, tinggal ngambil jatah sisa. Bukan, mereka itu kabur karena masa banyak. Kalau masa nggak banyak, tetap aja itu mereka akan tetap menguasai lokasi aksi gitu. Artinya apa? Hampir dikatakan nihil peran polisi untuk menghalau mereka. Nihil. Nah ini yang saya minta kepada masyarakat Banten, yuk kita berjuang bareng-bareng karena memang mereka itu logikanya logika jumlah. Kalau kita banyak, nggak berani juga. Ya saya yakin mereka itu ya kalau sendiri-sendiri ketemu saya juga nggak berani. Karena bareng-bareng pun kalau nggak dilindungi aparat nggak berani juga karena mereka tahu akan dilindungi aparat, berani songong itu. Karena itu ya memang harus kita bersatu, harus kita viralkan tuh wajah-wajah orang yang ngaco. Oke, makasih banyak ya. Jadi makasih banyak Bung Ahmad. Semoga menjadi amal soleh di mata Allah dan buat kita semua Allah berikan ampunan dan pertolongan dalam perjuangan. Amin. Saya Edi Mulyadi untuk KPN untuk lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.